إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan tak lupa marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu hal yang bisa kita lakukan dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada orang tua. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika ingin engkau bisa menyia-nyiakannya atau jagalah ia. Begitulah sabda yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an pun disampaikan, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita lihat bagaimana kisah salafus saleh, orang-orang saleh yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibnu Umar suatu hari melihat seorang sedang melaksanakan tawaf. Tawafnya itu sambil menggendong ibunya. Orang itu kemudian bertanya kepada Ibnu Umar, apakah dengan begitu, dengan menggendong ibunya itu, dia sudah membalas budi kepada ibunya? Kemudian Ibnu Umar menjawab bahwa belum setitik pun kasih ibunya terbalas, walaupun sebanyak satu erangan saja ketika melahirkannya, karena sakitnya luar biasa. Akan tetapi karena dia sudah melakukan perbuatan baik, maka Allah akan memberikan balasan padanya terhadap sedikit amal baik yang dia lakukan. Menggendong ibu keliling Ka'bah termasuk masih hitungan sedikit, belum bisa membalas satu erangan ketika seorang ibu melahirkan. Kisah yang kedua, kisah ini tentang Ali bin Abi Thalib yang sangat menghormati ibunya. Orang lain pun tahu akan hal tersebut. Suatu ketika ada orang yang bertanya, mengapa ia tidak pernah terlihat makan bersama ibunya. Ali menjawab bahwa ia takut mendurhakai ibunya kalau sampai mengambil makanan yang telah dilirik oleh sang ibu.
Ya, jadi ketika makanan sudah dihidangkan beraneka ragam, ya, kemudian Ali bin Abi Thalib ini khawatir ketika makanan dilirik dia mengambilnya. Artinya ketika ibunya suka dengan suatu makanan dia tidak mau menjamaknya. Kemudian kisah yang selanjutnya, Abu Hurairah yang tinggal yang berbeda rumah dengan ibunya selalu menyempatkan diri untuk berdiri di depan pintu sang ibu dan mengucapkan keselamatan dan rahmat Allah serta barokahnya untukmu wahai ibuku. Kemudian dijawab oleh sang ibu, dan keselamatan serta rahmat Allah serta barokahnya untukmu wahai anakku. Lalu setelah itu Abu Hurairah berkata, semoga Allah menyayangimu karena telah mendidikku sejak kecil. Lanjut ibunya membalas, dan semoga Allah memberi rahmat kepadamu karena telah berbakti kepadaku saat aku berusia lanjut. Hal yang sama juga dilakukan oleh Abu Hurairah saat dirinya akan memasuki rumah. Begitu tawaduknya, walaupun ibunya mungkin tidak hafal ribuan hadis, mungkin ibunya tidak hafal Al-Quran secara lancar, tetapi bagaimana sikap dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sangat hormat terhadap ibunya dan selalu mendoakannya. Kemudian kisah selanjutnya, cerita ini dari Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Suatu malam ibunya meminta air minum kepada Ibnu Mas'ud ini. Diambilkanlah air minum tadi. Ketika dibawakan kepada ibunya, ternyata ibunya sudah tertidur. Lantas apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud? Apa ditinggal begitu saja kemudian dia pergi? Ternyata tidak. Air di gelas itu beliau pegang dari mau tidur sampai pagi hari, dia pegang menunggu ibunya terbangun. Ini dalam kitab Birrul Walidain Ibnu Jauzi. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kisah yang lain juga ada Haywa binti Surai, adalah seorang ulama besar di masanya. Suatu ketika ia sedang berdakwah, sedang berikan pengajian. Saat ibunya memanggil untuk memberikan makan ayam dengan gandum,